21 Oktober tahun 1944, jam 9:17 pagi, sekitar 6.000 meter di atas laut Halmahera, sebelah timur Pulau Morotai. Suara mesin radial Pratt dan Whitney meraung, mengiris udara tropis yang lembab. Di dalam perut pesawat pembom raksasa Consolidated B-24 Liberator, bau logam panas, oli mesin, dan keringat bercampur jadi satu. Getaran halus merambat di lantai aluminium, terasa sampai ke telapak kaki para awak yang sudah berjam-jam terbang di atas perairan Maluku. Letnan 1 Thomas Tom Harrington, pilot B-24 dari 13 TJ Air Force Amerika Serikat, menatap keluar lewat kaca kokpit yang sedikit berembun. Di bawah sana, laut biru tua Halmahera berkilau diterpa matahari, seperti hamparan kaca yang pecah halus. Di kejauhan, garis hijau gelap pulau-pulau kecil terlihat samar. Ternate, Tidore, dan pulau-pulau tak bernama yang bagi para awak hanya titik-titik di peta operasi. Altitude 6,000 meters. Speed 210 knots. Lapor kopilotnya, Letnan 2 McNeil, sambil mengintip instrumen. Di kursi belakang kokpit, navigator, Letnan muda Robert Bobby Gaines, membungkuk di atas peta kertas yang terjepit papan. Pensilnya main koret-koret garis rute dari Morotai menuju sasaran mereka. Jalur suplai dan kapal-kapal Jepang yang dikabarkan masih bersembunyi di telek-telok Halmahera. Di telingannya, headphone berdecit oleh suara radio yang sesekali terganggu statis. Radio check. White 2 status. Suara dari pesawat leader terdengar. White 2. All good. Jawab radio operator Sergeant James O'Malley. Weather clear. No bandits in sight. Namun, di balik ketenangan laporan itu, semua orang di pesawat tahu satu hal. Di bawah permukaan laut yang kelihatan tenang itu, perang sedang berlangsung secara diam-diam. Konvoi Jepang, kapal tanker, kapal kargo, bahkan kapal patroli kecil. Semua adalah target yang bisa mengubah jalannya pertempuran di Pasifik Barat Daya. Di kompartemen tengah, tempat Bombay berada, udara lebih dingin dan tajam. Pintu-pintu Bombay di bawah kaki hanya selembar plat tipis yang memisahkan para awak dari ribuan meter udara kosong. Di sanalah berdiri sersan teknis George Miller Sang Bombardier, merapikan harness dan mengecek sekali lagi pemandu bom Norden. Peralatan optik rahasia yang dijaga ketat. Di sampingnya berbaring di rak-rak logam, bersusun rapi, adalah beberapa bom berukuran besar, bom General Purpose 500 pound, dan satu bom yang ukurannya membuat ruangan terasa lebih sempit dari seharusnya. Tubuh logam raksasa itu memanjang hampir 2 meter, berwarna hijau zaitun kusam, dengan tulisan kapur yang sudah mulai pudar, For Tokyo 2000 lb. Bom raksasa itu, seberat hampir 1 ton, tampak seperti monster tidur di tengah tulang rusuk pesawat. Sirip-sirip ekornya yang lebar dimasukkan hati-hati saat dimorotai oleh para kru darat. Dengan suara logam beradu, peluh menetes di dahi mereka. Sekarang, bom itu terikat pada pengait di langit-langit Bombay, menunggu saatnya dilepaskan. Gimana, Sarge, kita yakin butuh segede itu buat kapal kecil Jepang? Tanya salah satu awak senjata, sersan muda Charlie Ruiz, yang baru saja menuruni tangga dari posisi menara atas. Miller hanya melirik dan mengangkat bahu. Kepala penerbangan yang mutusin. Bukan gue. Katanya Intel bilang ada kapal yang gak biasa di sekitar Halmahera. Kalau bener itu kapal besar, kita gak mau cuma ngasih mereka goresan. Di menara ekor, sersan Jack Shorty Collins menyapu cakrawala dengan kedua senapan mesin kaliber 50. Dari sana, kamu bisa membayangkan apa yang dia lihat. Dunia yang bergoyang pelan, setengah langit, setengah lautan. Tak ada musuh di udara. Hanya garis-garis putih, tipis bekas kontral dari formasi bomber lain yang terbang jauh di atas. Namun, di balik pemandangan damai itu, setiap awak tahu, Halmahera bukan tempat kosong di peta. Di pulau dan perairannya ada basis-basis rahasia Jepang, gudang amunisi, dan pos pengawasan yang tersembunyi di balik hutan lebat. Radar Jepang mungkin sudah menangkap kehadiran mereka, bahkan sebelum mereka mendekati target. Attention crew. This is your pilot, suara Tom terdengar di intercom, tenang tapi tegas. Kita masuk ke area patroli. Mata tetap terbuka. Gunners, awasi langit dan laut. Bombardir, siap di posisi. Klik-klik kecil terdengar ketika para awak menyesuaikan headset, mengencangkan harness,
dan memeriksa senjata. Di dalam perut logam yang panjang ini, setiap detik terasa lebih berat. Getaran mesin yang tadi terasa rutin, kini berubah menjadi dentuman ritmis yang mengingatkan bahwa di luar, 4 mesin raksasa sedang menarik mereka melewati wilayah musuh. Miller merangkak maju ke nos, mengambil posisi di ruang kaca depan tempat pemandu bom berada. Dari sana, Laut Halmahera tampak luas tak berujung, memantulkan sinar matahari seperti ribuan bilah pisau. Di titik-titik tertentu, ombak memutih, dan kadang ia mengerutkan dahi, mencari bentuk yang berbeda. Garis gelap kapal, asap tipis dari cerobong, atau kilatan logam. Navigator ke pilot. 2 menit lagi, kita sampai di area yang dilaporkan. Ada aktivitas kapal. Saran, turunkan sedikit ketinggian kalau mau identifikasi visual yang jelas, kata Bobby melalui intercom. Tom mempertimbangkan sebentar. Menurunkan ketinggian berarti lebih jelas melihat sasaran, tapi juga berarti lebih dekat dengan tembakan anti-aircraft. Baik, kita turun ke 4.500 meter. Turunkan kecepatan sedikit. Siap-siap. Semua, perutmu mungkin akan ikut terangkat sedikit saat pesawat mulai menukik halus. Mesin tetap meraung, tapi kini sudut pandang berubah. Laut tampak lebih dekat. Detail ombak lebih jelas. Di hidung pesawat, Miller memicingkan mata, memutar knop pemandu bom, dan menarik napas panjang. Sesuatu di bearing 20 derajat, jarak kira-kira 15 km, suara pengintai di nose gunner, Sersan Frank Dalton, tiba-tiba terdengar. Kelihatan kayak kapal. Mungkin 2. Mungkin 2. Tunggu. 3. Suasana di intercom berubah. Tak ada lagi canda. Tom mencondongkan tubuh, mengintip ke bawah. Di permukaan laut, 3 bentuk gelap bergerak lambat, meninggalkan jejak busa putih. Konvoi kecil, gumamnya. Bombardier, ambil alih. Aku yang pegang, Kapten, jawab Miller otomatis. Meski pangkat Tom sebenarnya masih letnan, mereka sudah terlalu lama terbang bersama. Dari sudut pandangmu sebagai penonton, seolah-olah kamu ikut menempel di kaca hidung pesawat, ombak biru, garis putih, jejak kapal, dan 3 bayangan memanjang yang perlahan membesar. Satu tampak lebih besar dari yang lain, mungkin kapal kargo berat, atau kapal tanker. Tom menekan tombol intercom. Kru, ini dia. Kita nggak terbang sejauh ini cuma buat jalan-jalan. Siapkan bom. Fokus. Di Bombay, bom-bom kecil bergoyang pelan pada pengaitnya, termasuk bom raksasa 2000 pon, yang beratnya hampir setara dengan 1 truk penuh muatan. Baja dingin itu seakan bergetar, menunggu keputusan manusia di atasnya. Namun, di saat yang hampir bersamaan, sesuatu yang tak ada di briefing terjadi. Di radar Jepang, di darat, garis-garis hijau pucat mulai menari. Sinyal pantulan dari formasi bomber Amerika terdeteksi. Dan di sebuah pos kecil di pesisir Halmahera, seorang perwira Jepang menatap ke laut, memikirkan kemungkinan bahwa hari ini langit akan kembali menyala. Di udara, B-24Y2 mulai masuk ke jalur serangan. Pesawat sedikit miring, mencari sudut terbaik. Miller menekan wajahnya pada pemandu bom, jari siap di tombol pelepas. Di bawah sana Laut Halmahera terlihat damai, tapi dalam hitungan menit, 1 bom raksasa akan terlepas dari pengaitnya. Dan nasibnya, entah menghantam kapal, entah meleset, entah tenggelam ke dasar laut, akan menjadi misteri yang kelak diceritakan kembali oleh nelayan, penyelam, dan penduduk pesisir Indonesia. Kami menemukan bom raksasa di laut, peninggalan perang, katanya. B-24Y2 kini meluncur lurus di atas Laut Halmahera. Formasi sedikit melebar, agar setiap pesawat punya ruang manuver. Ombak di bawah, seperti garis-garis kecil yang ditarik cepat, dan konvoi kapal Jepang yang tadi hanya bayangan kini sudah jelas terlihat. Visual confirm, 3 kapal, 1 besar di tengah, 2 pengawal di depan dan belakang, lapor Dalton dari noscan. Kelihatannya yang tengah kapal kargo berat. Suara napas terdengar di intercom. Bukan karena kelelahan, tapi karena semua orang tahu, inilah momen ketika latihan, briefing, dan jam-jam panjang patroli diuji. Bombardier, you have control, kata Tom. Miller merasakan kontrol pesawat sedikit berpindah ke sistem pemandu bom. Dalam mode ini, pilot mengikuti koreksi kecil dari Bombardier agar garis bidik Norden tepat pada sasaran. Dari balik kaca optik, ia melihat kapal besar Jepang itu. Lambung panjang, dek yang penuh muatan, dan asap tipis dari cerobong yang tertiup angin.
Di telingamu seolah kau bisa mendengar hitungan di kepalanya. Jarak, angin, kecepatan, ketinggian, semua masuk ke dalam kalkulasi. Diramu menjadi satu angka. Kapan bom harus dilepaskan? Door open, kata Miller. Di Bombay, motor kecil berputar. Pintu-pintu di bawah pesawat membuka perlahan. Dan udara dingin menerobos masuk, mengguncang rambut dan pakaian para awak. Suara mesin berubah nadanya ketika drag meningkat. Di sela-sela logam, kini tak ada lagi lantai. Hanya langit, laut, dan kedalaman ribuan meter. Bom-bom 500 pon bergoyang. Rantai pengikat berderik. Di tengah mereka, bom raksasa 2000 pon tampak seperti paus baja di antara kawanan ikan. Doors open and lock, lapar O'Malley. Tom menelan ludah. Meski puluhan misi sudah ia jalani, setiap kali Bombay terbuka, rasanya tetap sama. Ada bagian dari dirinya yang ikut menggantung di udara. Kalau ada tembakan anti-air, kalau ada fighter Jepang datang, mereka sekarang jadi target yang sempurna. Gunners, stay sharp. Cari jejak asap, flare, atau meriam anti-air. Perintahnya. Sorti di menara ekor menyapu langit. Tak ada zero, tak ada kilat logam musuh. Hanya langit biru dan sedikit awan tipis. Tapi di laut, di sekitar kapal, ia mulai melihat kelipan kecil yang mencurigakan. Pilot, ini tail. Gue lihat kilitan-kilitan kecil dari kapal, katanya pelan. Mereka mulai tembak. Dari hidung pesawat, terdengar bunyi halus lebih, mirip letupan popcorn dari jarak jauh. Itu suara meriam anti-air Jepang yang mulai memuntahkan peluru ke langit. Dalam hitungan detik, semburat hitam kecil terlihat pecah di udara. Di depan dan di samping formasi B-24. Flag incoming, hold steady, seru McNeil. Ledakan hitam mekar di udara, seperti bunga-bunga gelap yang tiba-tiba muncul di tengah langit biru. Beberapa terlalu jauh untuk berbahaya, tapi yang lain cukup dekat hingga menimbulkan getaran kecil di badan pesawat. Pecahan logam beterbangan, menghantam kulit aluminium, meninggalkan suara ketukan tajam. Kamu bisa bayangkan rasanya berada di dalamnya. Dinding tipis di sekelilingmu dipukul serpihan baja, sementara kamu hanya bisa berharap tidak ada yang menembus ke dalam. Flag at 2 o'clock. Close. Keep it straight, Tom, teriak Bobby. Tom menggenggam yok lebih erat. Gue nggak akan belok sebelum bom keluar. Tahan posisi. Miller di pos bombardir tahu. Beberapa detik ini adalah kunci. Kalau ia panik dan menjatuhkan bom terlalu cepat, semuanya akan meleset. Kalau terlalu lambat, pesawat akan terlalu dekat dengan flag dan tembakan kapal. Dalam pemandu bom, kapal kargo Jepang perlahan-lahan menempati titik bidik. Ombak yang memecah di haluan, asap yang tertiup angin semua tampak tenang. Padahal di dalam kapal itu, para awak Jepang berlarian, membunyikan alarm, memutar meriam, dan berteriak memberi koordinat. Standby ... Standby, gumam Miller. Detik demi detik terasa seperti menit. Di intercom, semua orang diam. Hanya suara mesin, sambaran flag yang meledak, dan gelegar jauh dari meriam anti-air. Kemudian, dengan suara yang terdengar tenang, tapi memutus seperti pisau. Bombs away. Jari Miller menekan tombol pelepas. Di Bombay, mekanisme pengait bekerja, terdengar suara kelang berat ketika pengunci terlepas. Diikuti bunyi gesekan halus. Satu persatu, bom-bom 500 pon meluncur ke bawah, menghilang ke dalam jurang udara. Namun, semua mata setidaknya dalam imajinasi penonton tertuju pada satu benda, bom raksasa 2000 pon. Bom itu bergeser pelan dari dudukannya. Sirip ekor baja menyentuh rel pandu. Dan dalam sekejap, gaya gravitasi mengambil alih. Dari perspektif udara, kau bisa melihatnya. Tubuh raksasa hijau zaitun itu terjun bebas. Berguling sedikit, lalu stabil, hidungnya mengarah langsung ke laut. Di belakangnya, bom-bom yang lebih kecil memencar seperti hujan baja. Di dalam pesawat, Miller menarik napas lega. Bombs away confirmed. Doors closing. Namun, sesuatu yang kecil tapi penting terjadi pada detik yang sama. Salah satu flag Jepang meledak sangat dekat dengan Y2. Ledakannya tidak mengenai mesin atau sayap, tapi pecahan kecil logam menembus bagian perut pesawat, menghantam salah satu jalur kabel menuju sistem pengendali Bombay. Kita kena? Tanya McNeil, menoleh cepat. Sedikit, jawab Tom. Memeriksa instrumen. Tekanan, oke. Mesin oke. Cuma pintu Bombay yang rewel. Gue coba ulang sistem, kata O'Malley. Tangannya cekatan memutar saklar, tapi panel yang macet tetap di posisinya.
bergetar mengikuti aliran udara. Di bawah sana, bom-bom Amerika mendekati laut. Beberapa jatuh tepat di sekitar kapal Jepang. Satu ledakan besar terjadi dekat buritan kapal pengawal. Dinding air menjulang tinggi, menggulung dek. Namun bom raksasa 2000 pon itulah yang jadi inti cerita. Ia tak jatuh tepat ke kapal. Sebuah koreksi angin yang tak terbaca, sedikit perubahan kecepatan kapal, atau mungkin kalkulasi kecil yang meleset apapun itu, membuat lintasannya bergeser beberapa ratus meter. Bom itu menghantam laut dengan kekuatan luar biasa di sisi kanan konvoi. Bagi para awak Jepang di dek, momen itu seperti ada matahari kedua yang jatuh ke air. Sekilas terlihat kilatan terang di bawah permukaan, lalu ledakan bawah air mengguncang laut Halmahera. Air terangkat tinggi, membentuk kolom raksasa. Kapal-kapal Jepang terguncang hebat, beberapa awak terlempar, gelombang tekanan merambat ke segala arah, menghantam lambung kapal, mematahkan pipa, merusak struktur. Di bawah permukaan, hewan-hewan laut tersapu oleh gelombang kejut yang tak terlihat. Lumpur di dasar laut terbang, dan batu-batu karang berguncang. Namun, tak semua energi ledakan itu tersalurkan ke kapal. Sebagian besar menghantam dasar laut itu sendiri. Di suatu titik di lantai laut Halmahera, bom raksasa itu meledak di dekat permukaan dasar atau, jika sumbu tidak berfungsi sempurna, mungkin hanya menyentuh dan terbenam di lumpur. Tidak pernah meledak sepenuhnya. Bagi kru Waitu, misi terlihat berhasil. "Kena mereka!" seru Dalton, melihat asap dan kekacauan di kapal-kapal Jepang. "Kapal pengawal kayaknya rusak parah." "Good hit," jawab Tom. Suaranya lega tapi tetap terkontrol. "Kita keluar dari sini." Sebelum mereka datangkan fighter, pesawat perlahan menaikkan hidungnya, menjauh dari jalur anti-air. Di belakang, ledakan masih bergema sebagai gumpalan asap dan air. Bagi mereka, itu hanya satu lagi misi dalam daftar panjang laporan pertempuran. Koordinat serangan dicatat, jumlah bom yang dijatuhkan dihitung, dan hasilnya akan nanti diringkas dalam satu kalimat di dokumen resmi. Konvoi Jepang diserang. Kerusakan signifikan. Kemungkinan satu kapal pengawal lumpuh. Namun, di dasar laut Halmahera, sesuatu tertinggal. Entah sebagai pecahan besar yang terpendam di lumpur, entah sebagai bom utuh yang sumbunya gagal. Tubuh baja seberat hampir 1 ton itu sekarang menjadi bagian dari lanskap bawah laut, terlupakan oleh perang yang terus bergerak maju. Perang akan berakhir. Pesawat-pesawat seperti Waitu akan dipensiunkan, kapal Jepang akan tenggelam satu persatu, dan garis depan akan bergeser jauh dari Halmahera. Tapi puluhan tahun kemudian, ketika langit sudah tak lagi dipenuhi pesawat tempur dan laut kembali menjadi wilayah nelayan, cerita itu akan muncul lagi bukan dari laporan militer, tapi dari mulut seorang penyelam lokal yang naik ke permukaan dengan mata membelalak. Di bawah sana, ada bom raksasa. Masih utuh. Perang berakhir, tapi laut Halmahera tetap sama, tenang di permukaan, penuh rahasia di kedalaman. Kapal-kapal dagang mulai melintas lagi. Nelayan kembali memenuhi laut dengan perahu kayu mereka. Dan di pesisir, anak-anak berlari di pasir, tanpa tahu bahwa di bawah gelombang, peninggalan perang masih tertidur. Tahun berlalu. 1950, an 1960, an 1970, di desa-desa pesisir Halmahera dan Morotai. Cerita tenteng kapal Jepang yang dulu dibom pesawat Amerika jadi semacam legenda yang diceritakan malam hari. Orang tua menunjuk ke satu titik samar di horizon, mengingat hari ketika mereka melihat ledakan besar di laut. Suara gemuruh dari langit, dan kolom air yang naik seperti gunung. Namun, tak ada yang benar-benar tahu bahwa tidak jauh dari lokasi itu, di dasar laut yang agak dalam, besi raksasa seberat hampir 1 ton menunggu untuk ditemukan. Lalu, kita melompat ke beberapa dekade setelah perang. Bayangkan sekitar akhir 1980-an atau awal 1990-an, pagi hari di sebuah kampung nelayan di pesisir Halmahera. Udara masih sejuk, embun menempel di daun kelapa. Di pantai, beberapa perahu kayu dicat warna terang, bersandar tali-tali, diikat ke patok kayu yang menancap di pasir. Di salah satu perahu, seorang nelayan bernama Daeng Rahman. Pria parubaya dengan kulit gelap terbakar matahari, dan tangan kasar bekas kerja di laut, sedang menyiapkan jaring. Di sampingnya anaknya yang remaja, Ali, membantu memeriksa pelampung. "Pak, ini bener mau mancing agak ke tengah?" tanya Ali. "Katanya di situ dalam sekali." Rahman tertawa kecil. "Justru di situ ikannya gede. Tarikannya bisa bikin kamu jatuh kalau nggak hati-hati." Matahari mulai naik,
ketika perahu mereka melaju pelan. Mesin tempel tua meraung halus, memecah permukaan air yang masih tenang. Di kejauhan, garis pulau tampak hijau pekat. Sementara di bawah perahu, laut berwarna biru tua, menandakan kedalaman yang tak bisa dijangkau, hanya dengan berenang biasa. Setelah beberapa jam melaut, mereka tiba di titik yang biasa disebut nelayan sebagai Lubuk Tua. Entah sejak kapan nama itu ada, tapi semua orang tahu. Di area itu, ikan sering berkumpul, seolah ada sesuatu di bawah yang menjadikan tempat itu semacam rumah besar bagi kehidupan laut. Rahman menurunkan jangkar sederhana, batu besar yang diikat tali, ke laut. Suara plung terdengar, lalu tali meluncur di tangan, menandakan dasar laut lebih dalam dari tepi pantai. Ali, turunkan pancing pelan-pelan. Beberapa menit pertama terasa biasa saja. Laut agak bergelombang kecil, angin bersahabat, dan matahari memantul di permukaan air. Tapi kemudian, sesuatu yang janggal terjadi. "Pak, pancingnya nyangkut," kata Ali, mengerutkan dahi. Kayak ketarik sesuatu, tapi bukan ikan. Rahman menoleh, menarik tali pancing itu bersama-sama. Tarikannya berat, tidak seperti ikan yang masih berusaha kabur. Rasanya lebih seperti kail tersangkut di karang, atau sesuatu yang keras. Di bawah, "Coba longgarkan sedikit, terus tarik lagi," kata Rahman. Mereka mengulang beberapa kali. Tali tegang, lalu sedikit longgar, lalu tegang lagi. Seolah kail mereka mengeluh sesuatu yang besar, bulat, dan keras di dasar. "Ini bukan karang," gumam Rahman. "Karang gak sehalus ini. Rasanya besi." Hari itu, mereka pulang dengan sedikit ikan, tapi dengan cerita baru. Di malam hari di teras rumah kayu mereka, Rahman bercerita pada beberapa tetangga nelayan tentang kailnya yang tersangkut benda besar di Lubuk Tua. "Bisa saja itu bangkai kapal," kata salah satu nelayan tua, mengunyah sirih. "Dulu di sini banyak kapal Jepang. Pernah saya lihat sendiri waktu kecil. Langit terbakar, laut naik tinggi, yang lain menggeleng. Kalau kapal, biasanya ada bagian yang nyangkut jaring. Ini," ia mengangkat bahu, "mungkin drum besi, namun rasa penasaran sudah terlanjur tumbuh." Beberapa minggu kemudian, seorang pemuda desa bernama Hasan, yang dikenal jago menyelam dengan alat sederhana, hanya kacamata selam dan kompresor rakitan, diajak oleh Rahman untuk melihat langsung ke bawah. Hasan bukan penyelam profesional, tapi di desa itu, dialah yang paling berani turun ke kedalaman yang enggan disentuh orang lain. Pagi itu, perahu kembali berangkat ke Lubuk Tua. Di geladak, selain jaring dan pancing, ada selang panjang yang terhubung ke kompresor kecil di perahu, serta pemberat yang akan dipasang di kaki Hasan. "Gue bakal turun pelan-pelan," kata Hasan sambil memakai kacamata selamnya. "Kalau ada yang gak beres, gue tarik tali ini, kalian langsung angkat gue." Ali mengangguk gugup. "Bang, hati-hati," katanya, "di bawah dalam sekali." "Ya makanya jangan goyang perahu," jawab Hasan sambil nyengir. Mencoba mengurangi ketegangan dengan satu tarikan napas dan bantuan pemberat, Hasan perlahan menghilang di bawah permukaan. Dari perahu, yang terlihat hanya gelembung-gelembung udara yang naik ke permukaan, mengikuti gerak tubuhnya di bawah sana. Buatmu sebagai penonton, bayangkan kamera ikut turun bersama Hasan. Cahaya matahari masih menembus air di beberapa meter pertama, menciptakan kilauan biru kehijauan yang indah. Ikan-ikan kecil berkelip seperti serpihan perak, tapi semakin dalam, warna-warna itu memudar, digantikan oleh kebiruan pekat yang dingin. Lantai laut mulai terlihat, hamparan pasir dan lumpur, beberapa karang, dan fragmen besi berkarat, mungkin sisu-sisia kapal, atau dram tua. Hasan menyapu pandangannya, mengatur napas yang mengalir pelan lewat selang kompresor. Kemudian, ia melihatnya. Di depan, sebagian tertanam dalam lumpur, ada sesuatu yang tidak seperti karang atau batu. Bentuknya silindris, memanjang, permukaannya tertutup lapisan tipis lumpur dan karang-karang kecil. Di satu sisi, terlihat sirip-sirip logam yang sudah mulai dimakan karat, tapi bentuk dasarnya masih jelas. Hasan mendekat, tangannya menyentuh permukaan itu, mengusap lumpur yang menempel. Di balik lapisan tipis itu, muncul warna hijau kusam. Ia mengelilingi objek besar itu, matanya melebar di balik kacamata selam. Itu bukan drum, bukan pipa. Itu bom. Punto bom. Besarnya jauh melampaui apapun yang pernah ia lihat. Di desa, mereka kadang menemukan peluru mortir kecil
atau sisa-sisa amunisi perang yang terbawa arus, tapi ini panjangnya hampir seukuran perahu kecil. Hasan meraba-raba bagian sampingnya dan menemukan sesuatu. Bekas tulisan yang sudah hampir hilang ditelan karat dan waktu. Hanya beberapa huruf samar yang bisa ia lihat. Mungkin angka atau kata dalam bahasa Inggris. Instingnya berteriak, "Jangan terlalu dekat." Ia mundur pelan. Pandangannya masih terpaku pada bom raksasa itu. Di sekelilingnya, ikan-ikan berenang santai. Tak peduli bahwa di tengah rumah mereka ada benda yang dulu dibuat untuk menghancurkan. Di permukaan, Rahman dan Ali menunggu. Tali yang terikat di tubuh Hasan bergetar pelan. Tanda ia memberikan sinyal. "Tarik, pelan-pelan," seru Rahman. Beberapa menit kemudian, Hasan muncul. Wajahnya basah. Matanya lebar. Ia melepas kacamata. Naik ke perahu dengan napas memburu. "Gimana?" tanya Ali, tak sabar. Hasan mengusap wajahnya, menatap Rahman, lalu berbisik pelan, seolah takut laut bisa mendengar. "Pak, itu bom. Bom besar sekali. Bukan punya nelayan. Ini peninggalan perang." Hening sejenak. Hanya suara mesin kompresor yang masih berdengung. "Seberapa besar?" tanya Rahman. Berita itu menyebar cepat di desa. Di warung kopi di dermaga, di rumah-rumah panggung, orang-orang berbisik tentang bom raksasa di Lubuk Tua. Ada yang mengingat ledakan besar di masa perang. Ada yang menebak itu bom Amerika atau Jepang. Ada yang khawatir kalau itu bisa meledak kapan saja. Sebagian memilih menghindari area itu saat melaut. Sebagian lagi justru penasaran, ingin melihat sendiri, atau bahkan berpikir, kalau logamnya bisa diambil, berapa nilai jualnya. Namun, jauh dari desa, di kantor kecil militer atau kepolisian di kota terdekat, kabar itu pelan-pelan berubah forma dari desos-desus nelayan menjadi laporan resmi. Ditemukan objek diduga bom sisa Perang Dunia Kedua. Ukuran besar di perairan Halmahera. Begitu kira-kira bunyi laporan tertulis itu. Dan tanpa disadari penduduk desa, cerita yang dulu dimulai di langit tahun 1944, kini memasuki babak baru. Bukan lagi urusan pilot dan kapal perang, tapi antara nelayan kecil, penyelam lokal, dan tim penjinak bahan peledak yang suatu hari akan datang dengan perahu bermesin kuat, membawa peralatan modern dan wajah serius. Mereka akan melihat ke laut yang tampak tenang, menatap koordinat di jeep, lalu berkata pelan, "Kalau benar itu bom 2000 pon, ini bukan penemuan biasa. Ini ancaman laten yang sudah menunggu lebih dari setengah abad." Senja di Halmahera turun pelan-pelan. Tapi di balai desa, suasana justru memanas. Bukan karena teriakan, melainkan karena banyaknya pertanyaan yang belum punya jawaban pasti. Di ruangan kayu sederhana itu, lampu bohlam kuning menggantung rendah. Di satu sisi, duduk kapten laut dan dua anggota tim jihandak dengan map dan peta di hadapan mereka. Di sisi lain, kepala desa, beberapa tetua kampung, Rahman, Hasan, dan perwakilan nelayan lain, duduk bersila di tikar pandan. Di atas meja, peta kecil perairan sekitar Halmahera dibentangkan. Ada lingkaran merah yang menandai titik lokasi bom. "Begini, bapak-bapak," mulai kapten pelan. "Benda itu bukan bom biasa. Ukurannya besar, kira-kira 2000 pon. Kalau sampai meledak penuh, gelombang kejut di air bisa luar biasa. Belum lagi kalau ada perahu atau orang di dekat sana." Seorang nelayan tua mengangkat tangan. "Tapi, Pak, bom itu sudah di situ puluhan tahun kan? Kenapa baru sekarang dikhawatirkan?" Anggota jihandak yang tadi ikut di kapal, Arif, menjawab, "Betul, Pak. Banyak bom sisa perang yang diam saja selama puluhan tahun. Tapi masalahnya, korosi bisa bikin sumbu atau isi bom jadi tidak stabil. Kadang ada kasus di tempat lain. Bom lama tiba-tiba hidup lagi ketika tersenggol alat berat, jangkar kapal, atau dipotong buat diambil besinya." Rahman menunduk sebentar, membayangkan kail pancingnya yang waktu itu menyangkut sesuatu di bawah. Baru sekarang ia benar-benar menyadari seberapa dekat ia dengan bahaya. "Jadi, rencana bapak-bapak bagaimana?" tanya kepala desa. Kapten membuka map, menarik keluar beberapa lembar kertas dengan sketsa kasar. Ada dua opsi. Pertama, kita biarkan di tempat, tapi zona itu dijadikan area larangan melaut. Kedua, kita lakukan operasi disposal. Bom dimusnahkan di tempat dengan metode terkontrol. Hasan mengerutkan kening. "Kalau jadi area larangan melaut, nelayan kemana, Pak?"
itu salah satu lokasi paling banyak ikannya. Suasana hening sejenak. Di sudut ruangan hanya terdengar dengung kipas angin tua dan suara serangga malam dari luar. Arif mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya lebih pelan. Karena itu, kami cenderung menyarankan opsi kedua. Bom dimusnahkan. Tapi operasi seperti itu nggak gampang. Kita harus hitung betul jarak aman ke kampung, kedalaman air, dan potensi kerusakan. Di luar balai desa, laut terdengar samar, memecah di pantai berpasir. Kau bisa membayangkan kamera bergeser sejenak ke sana, menyorot ombak yang bergulung, seolah tak peduli dengan perdebatan manusia di darat. Beberapa hari kemudian, rapat demi rapat dilakukan kali ini bukan hanya di balai desa, tapi juga di kantor komando yang lebih besar. Peta lebih rinci dibentangkan, laporan lama Perang Dunia dibaca ulang, mencari catatan serangan udara di Halmahera, berdasarkan panjang dan diameter. Kemungkinan besar ini JP-2000 pon NM66 atau sejenisnya, kata seorang perwira teknis sambil menunjuk sketsa bom udara Amerika. Muatan bahan peledak bisa lebih dari 800 kg TNT. Ledakan bawah air di kedalaman 20-30 meter. Tetap bisa menghasilkan gelombang yang terasa sampai pantai. Mereka menghitung berapa besar radius aman untuk perahu? Apakah rumah-rumah panggung di pesisir akan terguncang? Apakah ada risiko tsunami kecil? Atau hanya gelombang kuat sesaat? Di Halmahera, kabar ini menyebar dengan versi yang lebih sederhana. Bomnya besar sekali. Kalau diledakkan, mungkin air laut bisa naik tinggi. Ada yang bilang, bisa kayak ombak aneh. Di warung kopi, ada yang takut. Ada yang penasaran. Sebagian bertanya, diam-diam. Kalau kita diam saja, apakah bom itu akan tetap aman? Beberapa nelayan bahkan mengusulkan ide yang berbahaya. Kalau logamnya bisa dijual, bisa berapa banyak uangnya? Tanya seorang pemuda. Kalau bom itu dibawa sedikit demi sedikit, Rahman langsung memotong. Jangan macam-macam, gak ada gunanya kayak sebentar kalau gak hidup lama buat menikmatinya. Hasan mengangguk. Waktu gua di bawah, cuma ngelus dikit aja udah bikin merinding. Gue gak mau adan koba-koba potong itu pakai las atau palu. Sementara itu, di kota, tim jihandak dan penyelam militer menyusun rencana detail. Hari-hari akan ditentukan ketika cuaca stabil, arus laut tenang, dan nelayan bisa diberitahu jauh-jauh hari untuk menjauh dari lokasi operasi. Perahu-perahu akan dipasang sebagai perimeter pengaman, tanda-tanda, larangan mendekat dipasang sementara. Di sebuah ruangan kecil dengan dinding penuh foto operasi sebelumnya, Arif menunjuk diagram di papan tulis. Kita pasang shape charge kecil di titik tertentu badan bom. Tujuan kita bukan mengaktifkan seluruh isi bom, tapi membuka casing dan melepaskan tekanan. Atau menghancurkan sebagian isi dengan cara yang terkendali. Tapi, dengan usia dan kondisi korosi seperti itu, kita harus siap skenario terburuk. Seluruh muatan ikut meledak. Dika yang duduk di sampingnya menambahkan, kita taruh alat itu dengan posisi badan kita selalu di samping, bukan tepat di depan sumbu. Gerakan sekecil mungkin, tanpa pukulan atau getaran mendadak. Kau bisa membayangkan adegan latihan kecil di kolam atau perairan dangkal, di mana mereka mempraktikkan cara mendekat, memasang bahan peledak kecil, lalu mundur dengan aman. Di desa, Rahman dan Hasan juga punya latihan mereka sendiri. Menjelaskan kepada keluarga, tetangga, dan teman-teman, bahwa selama beberapa jam di hari yang ditentukan, lebih baik mereka menjauh dari pantai. Kalau dengar suara besar dari laut, jangan lari ke sana buat lihat, kata Rahman kepada Ali. Justru menjauh. Tunggu sampai tentara bilang aman. Ali menelan ludah. Jadi benar-benar bakal diledakkan, Pak? Rahman mengangguk pelan. Kadang, sesuatu yang dibuat untuk perang harus diakhiri dengan ledakan terakhir, supaya anak cucu nggak lagi hidup di bawah bayangannya. Hari demi hari berlalu menjelang operasi. Pagi hari di dermaga, perahu masih berangkat seperti biasa. Tapi jalur mereka sedikit diubah. Lubuk tua yang dulu penuh pancing dan jaring kini sepi. Seperti lingkaran tak terlihat di laut yang semua orang tahu. Di bawahnya, ada sesuatu yang tidak boleh diganggu. Kamera imajiner kita bergerak turun lagi ke kedalaman kebom 2000 pon yang tertutup lumpur dan karang kecil. Di sekelilingnya, ikan-ikan berenang seperti biasa. Karang tumbuh di permukaan logam. Dan tak ada tanda-tanda bahwa dalam waktu dekat, benda itu akan menjadi pusat perhatian manusia sekali lagi. Di tubuh bom karat, menggigit lebih dalam, lapisan demi lapisan baja lama. Tapi di balik itu, muatan bahan peledak yang dulu dirancang untuk memecahkan lambung kapal masih tersisa. Menunggu keputusan terakhir, diledakkan di tempat, diangkat,
atau dibiarkan terus terbenam sebagai peninggalan perang yang tak pernah benar-benar selesai. Keputusan sudah diambil. Tanggal operasi ditetapkan. Pagi itu, kapan tepatnya? Kita akan ikuti. Saat tim penjinak turun sekali lagi ke kedalaman Halmahera, bukan hanya untuk melihat, tapi untuk mengakhiri bab yang dimulai puluhan tahun lalu. Ketika sebuah pesawat B-24 membuka pintu Bambania di langit yang sama,